Oke, para sahabat misi Sikaya Channel, kita sudah sampai di depan gangnya persis makam keramat Kumpilot Cakung ya. Ini benar-benar di pintu keluar tol Cakung Barat ini guys. Para sahabat, jadi tolong jangan skip video ini agar tidak terjadi miskomunikasi untuk penjelasan di makam keramat Kumpilot Cakung ini. Oke, yuk kita check it out. Makam keramat ini dinamakan makam keramat Kumpilot atau juga disebut Kumpi Ilo, yang diambil dari sebuah nama Lo yang konon nama tersebut adalah dari nama Laksamana Muda Sampolo Kianji atau dengan sebutan gelarnya Rakyat Jagabaya. Makam beliau terletak bersebelahan dengan jalan tol pintu keluar tol Cakung Barat ya. Hanya berbatas sebuah tembok pembatas saja. Oke para sahabat Hikayat Channel, mari kita ikuti kisah Laksamana Muda Sampolo Kianji sebagai berikut. Jadi pada abad ke-14 dan 15 Masehi, datanglah sebuah kapal asing yang datang dari negeri Cina Mongolia. Kapal tersebut sangat besar dan mulai memasuki perairan rawa-rawa daerah Pulau Aren. Kapal tersebut membawa sekitar 1.000 orang penumpang campuran dari beberapa suku. Di antaranya dari Tiongkok, Mongolia, Champa, Kamboja, dan orang-orang Makassar. Mereka semua dipimpin oleh 2 orang laksamana, kakak beradik, yaitu Laksamana Sampolo Koikian sebagai kakaknya dan wakilnya bernama Laksamana Muda Sampolo Kianji, adiknya. Mereka berdua mempunyai beberapa orang kepercayaan yang konon katanya ada 20 orang yang diangkat menjadi wakil mereka adalah yang tangguh, yang pilih tanding. Dari 20 orang yang masih diingat dengan baik oleh para narasumber adalah Daimin, Bailin, Ibung, Loi, Husin, Luek, Daeng Birah dari Makassar, dan masih banyak yang lain lagi yang belum bisa disebutkan satu persatu. Mereka adalah Cina-Cina Muslim yang datang ke tanah Jawa atas titah dari Kaisar Ming. Berikut riwayat kedatangan pasukan tentara Cina Mongolia ke Pulau Aren. Laksamana Sampokong atau Panglima Cheng Ho, beliau diutus oleh Kaisar Ming untuk bertugas ke Nusantara. Panglima Cheng Ho ditugaskan untuk mengunjungi negara-negara kesultanan di Nusantara untuk menjalin hubungan persaudaraan antara negara-negara Muslim Tionghoa dengan negara-negara Muslim Nusantara, yaitu Indonesia. Kaisar Ming membekali 25.000 orang pasukan dengan 50 buah kapal besar untuk mengawal Laksamana Sampokong menjalankan tugasnya. Setelah 20 tahun berlalu dari berangkatnya Panglima Cheng Ho, Kaisar Ming merasa resah karena sudah 20 tahun lamanya Panglima Cheng Ho atau Laksamana Sampokong beserta 25.000 orang bala tentaranya sudah tidak ada kabar atau beritanya lagi. Lalu kemudian Kaisar Ming memanggil Laksamana Bo. Kaisar Ming menugaskan kepada Laksamana Sampobo untuk berangkat ke negeri-negeri kesultanan yang berada di daerah wilayah Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Laksamana Sampobo melibatkan 50 orang pasukan dengan 50 kapal besar. Maka berangkatlah Laksamana Sampobo beserta 50.000 orang ini mencari jejak
di mana keberadaan Laksamana Sampokong atau Panglima Cheng Ho. Laksamana Sampobo dan pasukannya menelusuri berbagai negara-negara kesultanan yang berada di Kepulauan Nusantara maupun yang berada di luar Nusantara. Lalu, Laksamana Sampobo mendarat di negeri Champa, Kamboja. Di negeri tersebut, beliau bertemu dengan Laksamana Sampolo Koikian. Beliau adalah salah seorang laksamana laut yang sangat tangguh. Dan beliau juga adalah seorang kepercayaan dan juga orang andalan dari Panglima Cheng Ho. Setelah mendapatkan penjelasan dari Laksamana Sampolo Koikian tentang keberadaan Panglima Cheng Ho, kemudian Laksamana Sampobo dan beserta segenap pasukannya meninggalkan negeri Champa, Kamboja untuk melanjutkan mencari jejak Panglima Cheng Ho dengan para pasukannya. Dalam perjalanan dari negeri Champa, Kamboja menuju Nusantara, Laksamana Sampobo dan pasukannya ditemani oleh seorang pemuda yang bernama Hasanuddin bin Yusuf. Hasanuddin bin Yusuf adalah putra seorang ulama di negeri Champa yang bernama Yusuf atau dengan sebutan Syekh Yusuf. Hasanuddin adalah adik ipar dari Laksamana Sampolo Koikian dari istrinya yang bernama Hayati binti Yusuf. Dan pemuda Hasanuddin ini yang kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Syekh Khuratul Ain atau Syekh Khuro Pulau Batak atau Pulau Kelapa. Singkat ceritanya, dan berkat petunjuk dari pemuda Hasan bin Yusuf ini, akhirnya Laksamana Sampobo dapat menemukan Panglima Cheng Ho yang waktu itu sudah berdomisili di daerah Semarang dan sudah menjadi ulama di tanah Jawa dengan nama gelarnya yaitu nama sebutan Sunan Kuning. Laksamana Sampobo mengutarakan maksud dan tujuan atas kedatangannya ke bumi Nusantara ini, bahwa kedatangannya untuk mencari berita tentang Panglima Cheng Ho dan para bala tentaranya yang sudah 20 tahun tidak ada kabar beritanya. Bahkan tak ada yang kembali ke negeri Tiongkok, dan Panglima Cheng Ho menjelaskan kepada Laksamana Bo bahwa dirinya tidak mau kembali ke negerinya. Beliau akan belajar dan memperdalam ilmu ma'rifat di tanah Jawa tersebut. Setelah 20 tahun kemudian, sekembalinya Laksamana Bo ke negerinya, datanglah satu kapal besar ke pelabuhan Muara Sunda atau yang sekarang disebut Marunda. Rombongan pendatang dari negeri Champa, Kamboja yang terdiri dari suku etnis Cina dan etnis Makassar, yang banyaknya sekitar 1.000 orang lebih dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Lalu mereka mendatangi tempat Syekh Kuro di Pulau Batak atau di Pulau Kelapa. Syekh Kuro yang telah membuka padepokan atau pondok pengajian Al-Quran dan memiliki murid yang sangat banyak. Syekh Kuro dengan para santrinya menyambut kedatangan rombongan Laksamana Sampolo Koikian dengan baik dan santun dan ramah. Di samping itu, Laksamana Sampolo Koikian adalah kakak iparnya sendiri, karena Ibu Hayati, istri sang Laksamana, adalah kakak kandungnya sendiri. 3 bulan sudah, rombongan Laksamana Sampolo Koikian yang berjumlah 1.000 orang lebih tinggal di tempat Syekh Kuro ini. Syekh Kuro merasa kewalahan juga untuk merangsumnya. Di samping lokasi tempatnya juga sangat sempit dan tidak memadai untuk menampung orang sebanyak itu. Kemudian Syekh Kuro mendatangi seorang raja yang menjadi menantunya karena telah menikahi anak muridnya yang telah menjadi anak angkatnya Syekh Kuro, yang tak lain adalah Nyai Sobang Larang. Nyai Sobang Larang menjadi seorang pemaisuri di kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran, bersanding bersama Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi pemanah rasa, pemanah dewa. Prabu Siliwangi menerima kedatangan Syekh Kuro dan Laksamana Sampolo Koikian serta beberapa orang lainnya. Di antaranya adalah Laksamana Muda Sampolo Kianji, adiknya
Sampolo Koikian, dan Lo Bangcong serta Lo Buntong. Atas saran dari Syekh Kuro, kemudian Laksamana Sampolo Koikian oleh Prabu Siliwangi diangkat menjadi Rakean Jaya Laksana yang bertugas mengawasi jalur pantai utara mulai dari pelabuhan Tanjung Pakis sampai pelabuhan Muara Sunda. Rakean Jaya Laksana atau Sampolo Koikian dan rombongannya ditempatkan di daerah Pulau Aren. Lalu adiknya Laksamana Muda Sampolo Kianji diangkat menjadi wakil Laksamana Sampolo Kokian. Beliau bertugas menjadi pengawas pelabuhan-pelabuhan sungai, mulai dari Sungai Citarum sampai pada Sungai Ciliwung. Beliau diberi gelar Rakean Jagabaya. Beliau ditempatkan di daerah pesisir Marunda, yang kampung tersebut sekarang dikenal sebagai Lobang Buaya. Dan Lo Bancong diberi tugas menjadi mengawas kehutanan, diberi gelar Rakean Jagawana. Beliau ditempatkan di daerah Cikarang. Kampung bekas beliau tinggal sekarang disebut Kampung Bancong, dan bekas beliau bertugas daerah tersebut sampai sekarang masih disebut Jagawana. Lo Buntong diangkat menjadi pengawas perkebunan kelapa, dan beliau tinggal bersama Syekh Kuro. Di hari tuanya beliau menjadi ahli tasawuf, dan masyarakat menyebutnya Syekh Bentong. Dan akhir hayat jenazah beliau dimakamkan dekat pemakaman Syekh Kuro. Singkat cerita, setelah diangkat menjadi pengawas kelautan Laksamana Sampolo Koikian, atau dengan gelar yang baru yaitu Rakean Jaya Laksana, bersama pasukannya mendirikan pedukuhan atau perkampungan. Perkampungan tersebut berada di ujung selatan Kampung Sakapura, dan kampung tersebut dinamakan Kampung Baru. Sampai sekarang pun masih bernama Kampung Baru. Kemudian Laksamana Sampolo Koikian atau Rakean Jaya Laksana dan Laksamana Muda Sampolo Kianji atau Rakean Jagabaya beserta segenap pasukannya membongkar hutan aren yang ada di Pulau Aren. Kemudian di dalam hutan aren tersebut dibangun bentengan yang terbuat dari kayu-kayu aren dan kayu-kayu lainnya. Bentengan tersebut digunakan untuk latihan bala tentara dari kelompok Laksamana Sampolo Koikian atau Rakean Jaya Laksana, dan juga pasukan yang dipimpin oleh Laksamana Muda Sampolo Kianji atau Rakean Jagabaya, dan juga para pasukan yang dipimpin oleh Karaeng Ahmad Budiman atau disebut juga Pangeran Ahmad atau Pangeran Budiman. Pasukan beliau pun ikut berlatih di dalam bentengan tersebut, dan bentengan tempat mereka berlatih ini dinamakan Bentengan Cakung, yang artinya Ca adalah daya, Kung adalah upaya. Jadi Cakung artinya daya upaya. Setelah bentengan Cakung berdiri, Laksamana Sampolo Koikian alias Rakean Jaya Laksana beserta istri dan anak-anaknya berpindah tempat tinggal. Dari Kampung Baru pindah ke bentengan Cakung. Hal ini diikuti oleh adiknya juga, yaitu Laksamana Muda Sampolo Kianji alias Rakean Jagabaya, yang pindah dari Muara Sunda ke bentengan Cakung. Wilayah perbatasan bentengan mulai dari Pulau Aren sampai ke Ujung Menteng, yang sekarang masih disebut Ujung Menteng. Karena di depan bentengan tersebut padepokan tertulis kalimat Cakung. Banyak orang yang berlalu lalang hilir mudik dengan perahu dan kapal air yang lewat di rawa-rawa yang menjadi lalu lintas air yang berada di depan bentengan padepokan Cakung. Setiap melintas mereka melihat dan membaca tulisan tersebut. Di samping itu juga padepokan Cakung sangat terkenal dengan ilmu bela dirinya dan kehebatan goloknya. Jadi masyarakat lebih mengenal nama padepokan Cakung ini daripada Pulau Arennya. Dan sejak saat itulah Pulau Aren berubah menjadi Cakung atau Kampung Cakung. Kelompok orang-orang Makassar yang terdiri dari para daeng-daeng, mereka dipimpin oleh Pangeran Ahmad atau Pangeran Budiman.
Mereka membuat perkampungan tersendiri yang terpisah dari bentengan Cakung. Di sebelah selatan kali perkampungan mereka disebut Kampung Daeng atau Pedaengan atau Pedengan yang sampai sekarang. Orang-orang dari Makassar ini oleh Laksaman Sampolo Koikian alias Rakean Jaya Laksana dan Rakean Jagabaya dididik cara membuat senjata tajam. Untuk cara membuat pedang, golok, badik, pisau raut, tombak, dan macam-macam jenis senjata tajam lainnya. Mereka dididik menjadi pandai besi adalah Datu Daimin Duahu, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Ki Daimin Duahau, dan Datu Nambirah yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Bairah. Ki Bairah di hari tuanya menjadi empu pembuat golok di daerah Bekasi. Dan ketika wafat beliau dimakamkan di Kampung Rawa Banteng, dan makam beliau menjadi makam keramat di kampung itu disebut Keramat Rawa Banteng. Namun sayang nasibnya sang pendiri Kampung Cakung ini, mereka sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat, dikarenakan para keturunannya tidak ada yang mau peduli lagi, bahkan makam-makam mereka sudah tidak diurus. Oke para sahabat, semoga saja penjelasan tentang makam keramat Kumpilot ini ada yang mau lagi lebih peduli untuk mengurus kembali makam beliau, karena beliau yang telah sangat berjasa dalam mendirikan Kampung Cakung, minimal sebagai situs sejarah Kampung Cakung pada masa 500 atau 600 tahun silam, yang agar dapat dikenal dan dikenang oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.